Oh iya, terima kasih. Memang kegiatan PSO itu pencetusnya juga diri saya sendiri pada saat saya awal sebagai kepala sekolah tahun 2007. Waktu itu saya sebagai kepala sekolah memiliki tanggung jawab harus bisa memanage para guru. Sedangkan saat itu guru-guru itu masih enggan untuk melakukan kegiatan belajar, menambah pengetahuan, itu kadang-kadang enggan. Sehingga saya punya trik, pada waktu itu kan guru masuk pukul 7 bersama anak-anak di kelas sampai pukul 12.10. Itu kalau hari Senin sampai hari Kamis. Tetapi guru kan harus pulang pukul 2 atau pukul 14. Sehingga dari pukul 12:10 sampai pukul 14 anak-anak sudah tidak ada. Kami punya inisiatif, kami berpikir alangkah baiknya kita manfaatkan. Lah, saya punya ide melakukan kegiatan PSO waktu itu, Problem Surgical Operation atau bedah masalah. Nah, kegiatan itu ternyata berdampak bagus. Terbukti bahwa beberapa bulan setelah melaksanakan itu, guru justru menjadi senang. Guru-guru kami senang. Karena apa? Yang tadinya tidak bisa tentang bagaimana mengalihkan dengan praktis menjadi bisa. Yang tadinya tidak menggunakan alat peraga menjadi menggunakan. Karena apa? Mereka sebenarnya punya kemampuan, tapi tidak tahu bagaimana harus mengembangkan kemampuannya gitu. Nah, disinilah kegiatan PSO ini berkembang. Kami membedah masalah-masalah yang banyak dari para guru sampai guru merasa sadar bahwa oh sebenarnya guru yang profesional itu seperti ini begitu. Itu sehingga pada saat saya menjadi kepala sekolah, saya juga mengikuti lomba inovasi di tingkat provinsi. Waktu itu saya masuk dari kategori kepala sekolah SD, SMP, SMA hanya satu kategori pengawas kepala sekolah begitu. Saya satu-satunya yang dari SD yang ikut final dari 5 itu. Karena yang dari SMA ada 2, kepala SMA, kepala SMP ada 2, lah kepala SD hanya saya. Jadi satu-satunya wakil waktu itu tahun 2008 apa ya. Itu saya menjadi kepala sekolah baru 1 tahun. Itu alhamdulillah masuk final 5 besar itu. Itu karya saya juga tentang PSO itu. Pernah disampaikan bahwa PSO itu apa? Nah, saya terangkan di situ. Akhirnya banyak yang mencontoh, meskipun mereka mencontohnya itu tidak sepengetahuan saya. Sebab setelah saya menjadi pengawas tahun 2012, saya memang mengangkat kembali PSO ini dengan tujuan di tiap-tiap sekolah itu dapat melaksanakan kegiatan PSO ini. Nah, ternyata sekarang pun PSO sudah berjalan dengan nama, kalau sekarang itu Kombel, komunitas belajar. Nah, sebenarnya komunitas belajar kan membedah masalah-masalah itu. Jadi, saya sudah tidak asing dengan komunitas belajar karena mereka kegiatannya sama persis dengan yang saya rintis pada tahun 2007 itu. Lah kemudian setelah saya menjadi pengawas, itu PSO jalan lagi. Di Dabin saya sering diadakan kegiatan PSO. Nah, salah satunya yang saya tayangkan di video adalah kegiatan yang diadakan di SD Negeri 1 Samudra Kulon. Ini juga kegiatan PSO yang pelaksanaannya di luar jam pelajaran setelah anak-anak itu pulang, dan ini benar-benar nyata, real itu. Kemudian pada tahun 2016 setelah saya 4 tahun menjadi pengawas, saya mengangkat kembali mengikuti simposium tingkat nasional. Alhamdulillah saya terambil sebagai finalis 18 peserta saat itu tahun 2016 di tingkat nasional, dan saya masuk menjadi 6 besar itu di tingkat nasional, mengangkat PSO juga. Saat itu PSO dengan tujuan meningkatkan profesionalitas guru. Nah, kalau sekarang ini lebih ke PSO-nya itu untuk meningkatkan motivasi
Mengapa meningkatkan motivasi? Karena meningkatkan motivasi GTK, guru dan tenaga pendidikan itu sangat penting. Dengan adanya motivasi itu, mereka akan bisa belajar kembali, akan bisa mau untuk belajar secara mandiri. Itu muncul setelah adanya kegiatan PSO ini. Demikian, jadi saya katakan PSO ini benar-benar sudah mengakar bagi saya, dan kami sudah berusaha seperti itu, dan ternyata di tahun 2018 setelah 2016 saya share di internet, ternyata ada yang mengadopsi di kabupaten sebelah menggunakan kegiatan PSO itu, dan memang bagus, tetapi dalam menyusun laporannya rupa-rupanya dia plagiat ya, dia mencontoh hampir semuanya karya saya, termasuk dalam perhitungan matematika tentang keberhasilannya juga persis itu. Dia seorang kepala sekolah dari kabupaten sebelah yang sempat itu mencuri karya saya, tapi saya hanya sempat untuk menyampaikan kepada beliau agar jangan melakukan hal seperti itu. Kalau memang akan mengadopsi karya saya tentang PSO ini nggak masalah, silakan, karena memang kalau dipakai di tiap sekolah dimanapun itu sangat bermanfaat. Dan apalagi sekarang modelnya model daring atau model yang kombel-kombel itu bisa itu untuk pendekatan PSO itu bisa jadikan pendekatan, sehingga modelnya seperti itu dipakai di kombel manapun bisa, seperti yang di SD 1 Samudra Kulon itu kan menggunakan model PSO itu dalam melaksanakan kegiatan di kombelnya itu. Jadi saya katakan bahwa model yang saya lakukan atau kegiatan PSO yang saya lakukan itu sudah menyebar sampai ke kabupaten sebelah. Saya kira itu tentang PSO.